semuanya kabarnya baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berhati dalam kerja sorga, pujian syukur kami panjatkan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, berkatilah kami satu persatu agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak selamat sekali lagi ya. Shalom adik-adik kakak di rumah. Semua kakak Arab semuanya semangat hari ini ya. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri, karena kita akan menyapa Bapa kita di surga melalui pujian Selamat Pagi Bapa. Semuanya buat gerakan ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Berdiri adik-adik, karena kita akan bernyanyi lagu Bangkit. Semuanya semangat ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Semuanya untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Semuanya tepuk tangannya ya. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dengan sikap berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada tinggi dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas nikmat-Mu pada pagi hari Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kakak kami Tuhan, yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, berkati juga kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, agar kami dapat berkonsentrasi dan mengerti akan firman pada hari ini. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap, buka semua Alkitabnya. Kita baca yang pertama dari bacaan remaja kita dari kitab 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Bacaan remaja kita dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Kita buka kembali Alkitab kita dari bahan Alkitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Bahan Alkitab kita dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, semua buka Alkitabnya. Kita baca perlahan ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, dari bahan kita hari ini, kira-kira temanya apa? Iya, tema kita hari ini ialah nubuat penderitaan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini tanggal berapa coba? Tanggal
Iya, tanggal 14 Februari. Dan kita hari ini merayakan apa? Iya, kita merayakan Hari Valentines. Di mana di saat itu kita akan memberikan apa sama orang tua kita? Siapa di sini yang udah menyiapkan coklat atau bunga sama orang tuanya? Ya, jadi di hari yang penuh kasih sayang ini, tema kita ialah nubuat penderitaan Yesus. Kenapa ya Kak, Tuhan Yesus mau menderita untuk kita? Dan kenapa setelah beribu-ribu tahun nubuat itu terjadi, Tuhan Yesus tak mau menderita? Padahal kan Tuhan Yesus bisa aja loh nggak mati untuk kita. Dia kan ada kuasa, dia punya kekuatan. Bisa aja kita nggak diselamatkan sama Tuhan. Nah, nubuat ini disampaikan oleh siapa tadi? Nabi Yesaya. Siapa yang tahu arti nubuat? Pak? Iya, nubuat adalah pemberitaan tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan biasanya nubuat disampaikan oleh nabi. Dan nabi itu menerima nubuat itu dari siapa? Dari Allah. Supaya orang-orang yang mendengar nubuat itu dapat bersiap-siap. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan datang ke dunia ini bukan untuk menjadi seorang yang penuh dengan kekuasaan seperti raja-raja pada umumnya. Tapi bagaimana dia seperti apa tadi? Anak domba yang dibawa untuk dibului bulu-bulunya. Dan dia harus menderita. Untuk siapa coba? Untuk kita. Nah, meskipun Tuhan Yesus tahu dia akan menderita, tapi dia tetap mau mati untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa. Nah, seandainya Tuhan Yesus tidak mati untuk kita, tentu kita semua tidak akan layak masuk ke mana? Iya, kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah mau mati untuk kita di kayu salib, yang sudah mau menderita untuk kita, kita harus bisa meneladani Tuhan Yesus. Nah, meskipun tadi di 1 Petrus 2 ayat 18-25 apa aja katanya? Kita dicaci, kita dimaki, jangan balas itu katanya kan. Kita harus mau seperti Tuhan Yesus. Meskipun dia dihina, diludahi, ditikam, dipaku di kayu salib, nah, dia tetap mau mengasihi. Nah, seperti itu juga adik-adik, kita juga harus mengasihi orang-orang sekitar kita. Siapa dulu yang harus kita kasih pertama? Orang tua kita yang paling dekat dulu. Setelah orang tua, barulah kita keluar. Terus tiba-tiba nanti dibilang, Kak, bagaimana kalau ada orang kan Kak, seringkali dia eji-eji aku Kak. Tetap kita kasihi dia. Kita harus tetap bisa seperti Tuhan Yesus. Seperti hari ini adalah hari Valentine. Kakak mau kasih tugas buat adik-adik semua. Nah, sehubungan dengan hari Valentine, yang ada uangnya boleh beli coklat untuk orang tuanya, atau beli bunga boleh bebas. Tapi tugasnya adalah selama 1 minggu ke depan ini, tunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Bangun pagi-pagi, kita peluk orang tua kita bilang, aku mengasihimu. Setelah itu kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kita bilang juga sama Tuhan Yesus, aku mengasihimu Tuhan. Saat itu lakukan sebanyak mungkin kasih-kasih yang bisa kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita. Kita bantu mama kita bantu bapak kita. Kalau di jalan kita lihat orang buta, kita tolong dia menyeberang. Atau ada nenek-nenek yang sudah lansia yang susah menyeberang, kita bantu. Pokoknya semua orang yang membutuhkan bantuan kita, tunjukkan kasih sayang kita kepada semua orang itu. Karena seperti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang-orang sekitar kita. Jangan malu menjadi anak Tuhan Yesus. Meskipun kita menderita seperti Tuhan Yesus, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk mengamini firman
firman Tuhan hari ini, mari kita berkomitmen seperti Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita karena kasih-Nya. Mari kita juga tetap mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Semuanya bangkit berdiri. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan agar kami tetap mengasihi orang-orang sekitar kami sama seperti Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menembus dosa kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami berarti di dalam sorga, puji syukur yang panjatkan sukamu pada hari Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, berkatilah persembahan kami hari ini agar dapat berguna bagi pembangunan gereja. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi, setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Kami semua
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih setia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka, agar melalui kehidupan mereka juga Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Bapa yang berkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka bisa menjadi wakil Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jagai mereka Tuhan, berikan juga mereka kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Bapa yang memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, agar nama Tuhan juga semakin dimuliakan melalui kehidupan mereka, dan mereka lebih bijak lagi Tuhan dalam menghadapi corona ini ya Bapa. Berkati kami juga Tuhan yang terkena dampak corona, bantu kami agar kami tetap punya iman bahwa corona ini akan segera berlalu Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami akan tetap kuat. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk guru-guru KKR kami Tuhan, kiranya Bapa juga yang memberkati, agar melalui kehidupan kami guru-guru KKR, nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk para pemimpin gereja kami, kiranya Bapa juga yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka juga semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah doa kami yang kurang sempurna Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan selamat kami manusia yang hidup, yang telah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami, kita ucapkan secara perlahan-lahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.